Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak merupakan penghubung antara pengguna dan komputer sebagai perangkat keras. Perangkat lunak berisi perintah dari pengguna dan perangkat keras yang akan melaksanakan perintah tersebut secara nyata. Perangkat lunak terdiri atas program, library atau kumpulan program kecil, dan data yang berhubungan dengan perangkat lunak tersebut, seperti dokumentasi, media digital, dan lainnya. Berdasarkan lisensinya, software dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada freeware, artinya software tersebut gratis untuk digunakan, tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian. Tetapi source code yang ada tidak bisa dilihat dan tidak boleh dimodifikasi. Contohnya seperti Skype, Apira, CCleaner, Smadap, Winamp, LibreOffice Writer, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada shareware. Artinya, software tersebut dapat diunduh dan digunakan pengguna hanya untuk dicoba sementara hingga batas waktu tertentu. Jika pengguna merasa softwarenya bagus, diharuskan membeli. Shareware sering dibatasi lamanya waktu pakai, misalnya trial 30 hari, atau jumlah software tersebut dijalankan, misalnya 30 kali, atau fitur-fitur tertentu yang tidak bisa diakses. Sesudah masa uji cobanya berakhir, software bisa saja terkunci atau bisa saja tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya seperti CorelDRAW, Microsoft Office, IDM, Internet Download Manager, Wondershare Filmora, Norton Antivirus, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada adware. Artinya software tersebut gratis, tetapi ada iklan yang muncul ketika dijalankan. Iklan dapat muncul baik pada saat start atau muncul di sela-sela penggunaan. Contohnya seperti Windows Live Messenger, yang merupakan salah satu contoh adware produk add-ons untuk Windows Live Messenger. Kemudian yang keempat, ada komersial atau proprietary software. Artinya software yang dibuat dengan tujuan untuk dijual dan berbayar kepada pengembang software. Pengguna yang membelinya tidak dapat menyebarluaskan atau memodifikasi ulang software secara bebas dan tanpa izin resmi dari perusahaan yang menjual software tersebut. Komersial software ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Contohnya seperti Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Kaspersky, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan fungsinya, software terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain seperti berikut. Yang pertama, sistem operasi atau operating system, merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Sistem operasilah yang menjembatani pengguna sehingga dapat berinteraksi dengan komputer. Sistem operasi sering disebut perangkat lunak sistem, yang merupakan perangkat lunak pertama yang dijalankan pada saat komputer dinyalakan. Sistem operasi biasanya diletakkan pada penyimpanan sekunder seperti hard disk, SSD, dan lainnya. Sistem operasi bertugas memberikan layanan utama untuk perangkat lunak lain yang dijalankan, berupa penjadwalan tugas, pengelolaan memori, pengaturan interaksi dengan pengguna, dan akses ke penyimpanan sekunder. Bagian kode pada sistem operasi yang melakukan layanan utama disebut kernel. Sistem operasi mempunyai beberapa fungsi utama antara lain sebagai berikut. A. Manajemen proses. Mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses atau program yang sedang dijalankan pada komputer.
B. Manajemen sumber daya. Berkaitan dengan pengendalian penggunaan sumber daya komputer yang sedang dipakai oleh perangkat lunak sistem maupun perangkat lunak aplikasi lain yang sedang berjalan. Sumber daya adalah komponen perangkat keras dalam komputer, seperti CPU, memori, dan alat input dan atau output. Manajemen data berupa pengendalian terhadap data masukan dan keluaran, termasuk dalam hal pengalokasian dalam piranti penyimpanan sekunder maupun dalam memori utama. Saat ini, sistem operasi untuk komputer, PC, atau desktop yang banyak digunakan adalah Microsoft Windows, macOS dari Apple Inc., dan distribusi Linux, Debian, Fedora, Ubuntu. Sistem operasi untuk perangkat seluler, misalkan, yang banyak digunakan adalah Android dan Apple iOS. Sistem operasi distribusi Linux banyak digunakan pada komputer, server, dan sektor superkomputer. Kelas khusus lainnya dari sistem operasi adalah sistem operasi untuk keperluan embedded dan real-time system. Program aplikasi pada komputer merupakan perangkat lunak siap pakai yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunaannya. Dalam sebuah komputer, aplikasi ini disiapkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Jenis-jenis program aplikasi dijelaskan pada tabel 4 berikut. Pengolah kata atau word processing, fungsi program aplikasi untuk mengolah data dalam bentuk lembar kerja atau spreadsheet. Contoh program aplikasi, ada Microsoft Word, WordPad, Notepad, Google Doc, LibreOffice Writer, ABI Word, WPS Office, Zoho Writer, dan sebagainya. Kemudian jenis aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet. Fungsi utamanya menyelesaikan pekerjaan di bidang desain grafis, seperti menggambar maupun mengolah foto. Contoh program aplikasinya ada Microsoft Excel, Casprint, OpenOffice Calculate, Quadro Pro, Genumeric, Google Sheet, WPS, Spreadsheet, dan sebagainya. Kemudian ada jenis aplikasi pengolah grafis. Fungsi utama dari pengolah grafis untuk membantu tugas penerbitan buku, majalah, surat kabar seperti editing, layouting, membuat ilustrasi, dan lainnya. Contoh program aplikasinya ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, GIMP, Illustrator, Inkscape, Corel Draw, Serif Draw Plus, dan sebagainya. Untuk jenis aplikasi pengolah data atau database, ada fungsi utamanya yaitu untuk mengolah data berjumlah banyak yang disimpan dalam bentuk basis data, misalnya data pegawai, data barang, dan lainnya. Contoh program aplikasi pengolah data ada Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, IBM, DB2, MongoDB, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis aplikasi penerbitan atau publishing. Fungsi utama dari program aplikasi publishing yaitu untuk melukis atau menggambar desain seperti desain rumah, perhiasan, otomotif, dan sebagainya. Contoh dari program aplikasi publishing ada Microsoft Publisher, Swift Publisher, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Ventura Publisher, dan sebagainya. Kemudian ada jenis aplikasi CAD, Computer Aided Design. Fungsi utama dari program aplikasi CAD ini untuk memutar berbagai bentuk media seperti audio, image, video, animasi, gambar, visual, film, dan lain sebagainya. Contoh program aplikasi CAD ada AutoCAD, ProDesign, LibCAD, SAP 2000, 3Design, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis aplikasi multimedia, fungsi utama dari aplikasi multimedia yaitu untuk membuat program komputer dalam bentuk
sistem operasi, perangkat lunak, dan lain. Misalnya, program kasir di swalayan, program pendaftaran siswa baru di sekolah atau dinas pendidikan, program internet banking di bank, dan lain sebagainya. Contoh program aplikasi multimedia. Ada Windows Media Player, GOM Player, PLC, PicArt, Adobe Flash, Camtasia Studio, Flight Simulator, Spotify, YouTube, Juke, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis aplikasi bahasa pemrograman. Fungsi program aplikasi bahasa pemrograman yaitu untuk mengakses berbagai layanan internet. Contoh aplikasi pemrograman ada Pascal, ada COBOL, Command Business Oriented Language, kemudian ada Basic, Beginner All-Purpose Symbolic Interchange Code, C ada C++, ada Java, ada Python, ada Ruby, ada Scratch, dan lainnya. Kemudian ada jenis aplikasi untuk layanan internet. Fungsi utamanya yaitu untuk membantu pemeliharaan komputer, manajemen harddisk, antivirus, partisi harddisk, dan meningkatkan kinerja komputer. Contoh program aplikasi layanan internet, ada Surel atau surat elektronik, ada www, ada Peramban, telekonferensi, FTP, newsgroup, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis aplikasi program bantu atau utility. Fungsi program aplikasi utility yaitu untuk berkomunikasi dengan pengguna aplikasi lain. Contoh program aplikasi utility ada Norton Backup, ada WinRAR, ada Get Databack, kemudian ada Nero Burning Room, dan sebagainya. Kemudian ada jenis aplikasi mobile application sosial media. Fungsi utama dari program aplikasi mobile application sosial media itu melakukan transaksi jual beli. Contoh program aplikasi yaitu ada Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, dan lainnya. Kemudian ada jenis aplikasi mobile application commerce app. Mengolah data dalam bentuk lembar kerja atau spreadsheet. Contoh program aplikasinya ada Tokopedia, Traveloka, Gojek, Bukalapak, Tiket.com, Shopee, dan lain sebagainya. Berdasarkan sumbernya, software terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain seperti berikut. Yang pertama ada open source software, adalah perangkat lunak yang kode sumbernya sudah dibuka ke publik, sehingga bisa dimodifikasi dan didistribusikan atau dipublikasikan hasil modifikasinya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya dengan tetap mempertahankan nama aplikasinya. Contohnya seperti Audacity, Sam, Linux, Notepad++, Android, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada closed source software atau proprietary software, adalah perangkat lunak atau software yang ada secara publik, tetapi tanpa diberikan source kodenya. Contohnya Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Corel Draw, dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan hari ini itu adalah materi tentang software. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.